Halo adik-adik, kali ini Kak Hamidah akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Tipu Daya Si Monyet. Ada yang tahu bunyi monyet seperti apa? Di suatu hutan belantara, hiduplah seekor monyet bernama Mimi. Ia gemar bermain ke sana kemari, bahkan sampai sering lupa waktu. Sambil makan pisang, nyam nyam. Mimi selalu bergelontongan dari pohon satu ke pohon lainnya. Mimi punya teman bernama Popo. Kemanapun Mimi pergi, Popo selalu ikut bersama Mimi. Namun, Popo punya tubuh yang lebih besar dari Mimi, sehingga ia kesulitan bergerak dan tidak selincah Mimi. Bahkan, terkadang Mimi selalu menjahili Popo. Pada saat mereka bermain sambil bergelantungan pohon di dekat sungai, terlihat dari jauh seekor buaya menghampiri mereka. Lalu mereka bertanya kepada buaya tersebut. "Hai buaya, apa kabarmu hari ini?" Mimi dan Popo menyapa. Kalau kabarku sih baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar kalian?" Jawab buaya dengan sambil gagap. "Kalau kabar kami sih baik-baik saja," jawab Mimi dengan tegas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari, buaya?" Tanya Popo. Tidak apa-apa kok. Aku hanya ingin bermain bersama kalian," jawab buaya dengan hati-hati. Baiklah kalau begitu. Mari kita bermain bersama," ajak Mimi. Kita bermain di seberang sungai saja. Di sana tempatnya lebih asyik dan menarik," bujuk buaya kepada Popo dan Mimi. "Wah, pasti menyenangkan sekali. Tapi sayang, kami sepertinya tidak bisa berenang sampai ke sana, buaya," tanya Mimi. "Tenang saja, aku pasti akan mengantarkanmu sampai ke seberang sana. Ayo silahkan, naik ke punggungku sekarang juga," jawab sang buaya. Kemudian Mimi langsung naik ke atas punggung buaya dan menyeberangi sungai. Namun di sisi lainnya masih ada Popo yang masih bingung, ragu, serta curiga terhadap buaya karena ia merasa mereka baru kenal, tapi buaya sudah sebegitu baiknya. Harusnya aku ingatkan Mimi tadi. Semoga perkiraan aku salah. Gumam Popo sendirian. Kembalinya buaya dan Mimi dari seberang, Popo merasa lega karena Mimi kembali dalam keadaan baik dan aman. "Hai Popo, di sana ada tempat bermain yang indah sekali. Kamu harus ke sana. Ayo, nanti kapan-kapan kita ikut buaya ke sana," sapa Mimi. "Tidak Mimi, aku tidak mau," jawab Popo. Kawan-kawan, aku izin pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih, dadah." Buaya pun meninggalkan mereka berdua. "Dadah, terima kasih buaya," kata Mimi. Sambil memandang buaya yang menjauh dari mereka berdua, Popo berkata kepada Mimi sembari curiga. "Kita harus hati-hati, Mimi. Aku punya firasat yang buruk terhadap buaya tersebut. Aku melihat dia sangat aneh. Sorot matanya seperti menginginkan sesuatu. Pasti maksud dia tidak baik," jawab Popo. Itu cuma perasaan kamu saja kali. Kalau dia punya perasaan yang tidak baik, pasti aku sudah dimakannya di seberang sana," bantah Mimi. "Itulah mengapa aku dari tadi mengawasi kamu terus, karena dia merasa aku mengawasinya," jawab Popo. Jangan berpikir buruk dulu lah Popo," ucap Mimi. Tiba-tiba keesokan harinya, Mimi sedang sendirian bergelantungan di atas pohon, sedangkan Popo belum datang bermain. "Hari yang indah ya Mimi. Kamu sendirian saja kah?" sapa buaya dengan mengejutkan Mimi. Kamu toh buaya. Ada apa buaya?" "Iya nih, aku lagi sendirian saja sedang menunggu Popo," jawab Mimi. "Kita ke seberang lagi saja yuk Mimi," ajak buaya. "Ayo kita berangkat sekarang," jawab Mimi dengan penuh gembira. Akhirnya tanpa aba-aba Mimi langsung lompat ke punggung buaya. Mereka pun berangkat ke seberang. Di pertengahan perjalanan, buaya berkata kepada Mimi, "Sebenarnya aku sedang mencari sesuatu, Mimi. Aku sedang mencari obat untuk rajaku yang sedang sakit." "Apa obat yang bisa menyembuhkan rajamu, buaya?" tanya Mimi.
Obatnya adalah jantung dan hati monyet, jawab buaya dengan hati-hati. Mendengar jawaban buaya, Mimi sangat terkejut bukan main. Ia sadar bahwa sebenarnya maksud buaya itu menginginkan jantung dan hati Mimi. Sambil bergumam pelan, ternyata benar apa kata si Popo. Aku harus cari cara untuk menyelamatkan diriku, hatiku, dan jantungku sebelum buaya itu mengambilnya, kata Mimi sambil berpikir. Akhirnya Mimi menemukan ide yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Baiklah buaya, jika engkau menginginkan jantung dan hatiku, tapi aku punya permintaan, boleh? Aku ingin melihat pemandangan di seberang sana untuk terakhir kalinya. Akal Mimi. Oh, kamu serius, Mimi? Jawab buaya. Demi menyelamatkan rajamu, aku rela untuk diambil jantung dan hatinya. Aku siap mengorbankan apapun untuk rajamu, meskipun itu nyawaku sendiri, ucap Mimi. Baiklah, silahkan nikmati pemandangan tersebut sampai kamu puas, jawab buaya. Setelah ia hampir sampai di seberang, Mimi langsung lompat dari punggung buaya. Nampaknya buaya baru sadar kalau dia sudah terkena perangkap dari monyet cerdik itu. Dan di seberang sana sudah ada Popo bersama burung besar yang akan mengantarkan mereka berdua kembali ke asalnya. Di perjalanan pulang, Mimi sangat menyesal dan meminta maaf kepada Popo yang sebesar-besarnya karena sudah tidak percaya kepada temannya sendiri. Juga Mimi mengucapkan terima kasih kepada Popo karena Mimi sudah diingatkan oleh Popo untuk lebih berhati-hati lagi terhadap orang baru. Nah, dari dongeng yang Kak Hamidah ceritakan tadi, kira-kira teman-teman bisa mengambil nilai moralnya seperti apa? Nilai moral yang dapat diambil dari dongeng kali ini adalah kita perlu hati-hati terhadap apapun yang baru kita temui. Perangkap itu bisa mengenai siapapun, tapi kehati-hatianlah yang membuat jebakan itu terungkap. Maka kita perlu waspada di segala situasi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye-bye!